Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh, yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz, sedangkan asal kitab ditulis oleh Umdatul Fiqh, ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Sampai kita pada perkataan muallif dan syarih, ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن النجشي وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. Di antara bentuk transaksi jual beli yang diharamkan oleh syariat, dilarang oleh Nabi SAW, yaitu an-najash. Rasulullah SAW bersabda, wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najash. Apa itu najash? Wa najshu huwa an yuzida fi sil'ati man la yuridu shira'aha, yaitu ada penambahan dalam harga barang, yang menambahkan itu orang yang tidak ada keinginan untuk membeli. Berarti kalau ada keinginan untuk membeli, seperti pada lelang, di mana setiap anggota lelang mereka setor uang sebagai jaminan bahwa bila dia yang menang, terjadi transaksi dengannya. Kalau ini dia naikkan, umpamanya dibuka lelang dengan harga 10 juta, kemudian ada yang nanti nawar 11, ada yang nawar 11.500.000 dan seterusnya. Ya, siapa di mana berhentinya tertinggi berhenti umumnya di 15 juta. Ya, berarti langsung transaksi dengan dia. Maka semua yang nawar, yang hadir dalam majelis lelang tadi, mereka nawar naikkan harga, tujuannya ingin beli. Ketika umumnya yang pertama mengatakan saya beli 11 juta, yang lain diam aja, ya udah langsung terjadi pembeli. Kalau najash tidak, dia naikin harga, tujuannya dia nggak mau beli. Ya, andai dia umpamanya nawar, ini kata si penjual 11 juta, 10 juta, kata penawar yang pertama, yang dia tujuannya untuk tidak membeli 11, yang lain diem aja, itu nggak akan terjadi jual beli, karena emang dia dimasukkan inside trader gitu kalau bahasa ini, untuk menaikkan harga, dan ini tidak diharamkan oleh syariat. Muallif kemudian mengatakan, syarih mengatakan, fayatarattabu ala dhalika anna man yuridu shira'a hadhihi sil'ati idza ra'a as-sil'ata qad zida fi thamaniha dhanna annaha tusawi hadha ath-thaman fayashtariha بقيمة أكثر من السعر الذي تستحقه وهذه هي الصورة المشهورة من صور النجش. Ketika ada yang menaikkan harganya, menawar dengan lebih tinggi dari harga pertama atau penawaran yang pertama, maka konsekuensinya orang yang ingin beli, ketika dia melihat ada yang ingin beli juga dengan penawaran yang lebih tinggi dari dia, ya, sehingga dia naikkan lagi, dia kira itulah harga yang pantas. Dengan demikian, dia beli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Ya, ini salah satu bentuk najash. Bentuk lain dari najash, ayyadda'iya sahibu sil'ati awil wakilu awil simsaru
annahu u'tiya fiha akthar min thamaniha liyudallisa ala man yasum. Di antara bentuk najas, kalau tadi dia naikin, kalau ini dia mendakwakan, mengklaim bahwa si penjual mengklaim atau wakil penjual, broker mengklaim bahwa ada yang sudah beli dengan harga yang dia tawar tadi. Ya. Ini biasa. Kalau kita beli kendaraan lelang begitu, ya. Tapi di negara kita kayaknya tidak terlalu tidak terlalu banyak lelang. Kalau di waktu saya di Arab Saudi itu lelang mobil, dan pemerintah daerah menyediakan tanah seluas 5 hektar. Nanti jamnya sebelum asar atau setelah asar, di hari-hari libur, weekend, Anda bawa mobil Anda ke sana, jalan aja masuk, gratis masuknya. Nanti ada yang datang, saling transaksi. Ya, saling transaksi. Kalau sampai maghrib tidak terjual, Anda bisa bawa mobil pulang, atau Anda titip jual di showroom di sana, nanti bayar fee juga ke dia, bagi berapa bagian untuk dia terjualnya. Terkadang ketika kita yang nawar, ya, kita tanyakan, berapa mobil ini Pak? Dia bilang umpamanya, kalau di sana mobil bekas murah. Oh, nanti kalau saya sebutkan harganya kaget. Di awal saya sebutkan, tidak tahu kalau sekarang. Berapa harganya nih Pak? Umpamanya dibilang 7.000. 7.000 real. Dapat mobil umur 10 tahun, 7.000 real dapat. Walau berbagai merek. Berbagai merek, Jepang, Amerika, Jerman, dan Korea. Kemudian kita tawar 6.000. Dia mengatakan 6.000 tadi ada yang udah nawar, saya nggak ngasih. Saya nggak ngasih. Ini masuk bagian najas. Walaupun bukan dia yang mengatakan harganya lebih tinggi. Sehingga yang nawar tadi naikin harganya. Ya, 7.000, 6.500 nggak ngasih, dia tadi udah 68. Ya, 68. Padahal pantasnya harganya hanya 6.000. Ya, ini masuk bagian dari najas. Wa minha ay yatadhahara man la yuridu asy-syira' bi'ijabihi bis-sil'ah. Di antara bentuk najas, orang yang tidak ingin beli, dia menampakkan dirinya ini kekagumannya terhadap barang. Oh, ini mobil bagus. Saya sudah lihat belakangnya nggak ada bekas tabrak belakang, depan coba buka, oh nggak ada bekas tabrak belakang. Ini cat masih asli ya? Iya, cat masih asli. Kemudian joknya ini juga kayaknya kulit nih, kulit ini bagus ini. Berapa harganya Pak? Sekian. Oh, ini bagus ini. Ini juga termasuk bagian dari najas. Wa bi annahu khabirun fiha, dan seolah dia menunjukkan dia pengalaman. Ya. Wa anna tastahiqu thamanan akthar min thamaniha. Dia tanya, dan seharusnya ini lebih tinggi. Dia tanya, berapa Pak harganya? 7.000. Yang bener aja. Ini mah biasanya 7,5, 7.500. Baik. Aw yamdahuha bima laysa fiha, atau dia memberikan pujian yang tidak ada pada barang tersebut. Liyaghurral mushtari, agar si pembeli tertipu. Fayarfa'u thamanaha, sehingga si pembeli menaikkan harganya. Ya. Wa min as-suwar al-hadithati lin-najash al-muharram. Di sini, ini makanya kita pilih buku dari Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, karena
ini ditulis kontemporer, banyak kasus-kasus kontemporer beliau masukkan di dalam bab-bab ini. Baik di bab yang kita bahas di bab muamalat maupun di bab ibadah dan lain-lainnya. Di antara bentuk najash yang hukumnya haram, yang bentuknya kontemporer adalah isti'malul wasail masmu'ah wal mar'iyah wal maqru'ah allati tadhkuru awsafan rafi'ah kadhibah li sil'atil muradu bai'uha aw tarfa'u thamanaha litaghurra al-mushtari wa tuhmiluhu 'ala syira'i aw taj'aluhu yashtari sil'ata bi aktsara min thamaniha. Di antara bentuk kontemporer dari najash, mereka menggunakan media audio, video, atau media cetak. Kemudian di sana disebutkan spek yang tinggi, padahal itu bohong, ya, sehingga harganya jadi naik. Pembeli menjadi tertipu. Dan dengan spek yang luar biasa tadi, pembeli tahmiluhu 'ala syira, ingin beli. Wah, ini kayaknya mantap banget. Cocok banget dengan pilihan saya. Aw taj'aluhu yashtari sil'ah bi aktsara min thamaniha, sehingga si pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasarnya. Ya. Apa kita lanjut? Karena ini pembahasannya cukup panjang, yang bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli, saya kira cukup dulu, akhi. Tentang najash. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Para Ustaz yang telah menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan kali ini berkaitan dengan muamalah. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon. Silakan untuk telepon yang pertama kami angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Kaila di Depok. Abu Kaila di Depok. Silakan Bapak pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Pertanyaan tidak langsung berhubungan dengan materi, Ya. karena ini bertanya terkait dengan jasa layanan kesehatan, Ustaz. Jasa layanan kesehatan. Oh iya, betul. Ya. Ya. Anak sebagai perusahaan pemberi kerja ingin menyediakan jasa layanan kesehatan bagi pekerja. Namun dalam hal ini kami menggunakan perusahaan jasa tenaga kerja pihak ketiga. Nah, kemudian pihak ketiga ini memberikan jasanya kepada pihak kesehatan yang lain, pihak ASO namanya. Nah, jadi skemanya itu di perusahaan penyedia jasa pekerja ini bekerja sama dengan perusahaan kesehatan ini untuk memberikan layanan kesehatannya kepada pekerjanya. Namun nanti semua biayanya itu ditagihkan kepada kami. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, di sini ada biaya kesehatan yang biaya nyata kesehatan yang dipakai oleh si pekerja. Kemudian si perusahaan jasa penyedia ini memberikan talangan dulu, menalangi dulu, baru setelah digunakan itu ditagihkan kepada kami selaku pemberi kerja. Nah, apakah tagihannya itu apabila digunakan fee? Apa nakhi antum pemberi kerja, maksudnya outsourcing? Ya, Anda sebagai pemberi kerja yang mempunyai kontrak jasa penyedia tenaga kerja. Ini kurang jelas. Bapak, mohon maaf, kurang jelas Bapak. Outsourcing atau bukan? Outsourcing atau bukan Bapak? Betul, outsourcing. Betul, Ustaz. Beliau outsourcing, Ustaz. Terus? Kami bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Setiap biaya outsourcing itu kan ditagihkan kepada kami. Nah, di sini ada salah satu layanan kesehatan juga, tapi layanan kesehatan ini diserahkan
kepada pihak yang lain, Ustaz, tidak langsung ke perusahaan outsourcing itu. Nah, kemudian layanan kesehatan ini biayanya kan ditalangi oleh perusahaan outsourcing. Ditalangi outsourcing, nanti ditagihkan ke perusahaan Anda, begitu? Betul, Ustaz, ditagihkan ke perusahaan kami dengan ditambah dengan fee. Nah, apakah fee ini diperbolehkan? Tapi ada fee-nya. Betul. Fee-nya imbalan apa? Imbalan talangan? Imbalan talangan, betul, Ustaz. Baik. Kalau tidak imbalan talangan, itu pun dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli. Jual beli di sini para ulama mengatakan seluruh transaksi muawadah, yaitu menukar imbalan. Seperti umpamanya, saya pinjamkan kamu uang dengan syarat kamu harus jual barang kamu ke saya. Saya pinjamkan kamu uang, saya talangin kamu dengan syarat saya talangin biaya sekolah anakmu, dengan syarat kamu harus sewa rumah saya, sewa mobil saya, sewa penggilingan padi saya, dan seterusnya. Itu juga tidak boleh. Kalau di sini itu kalau tergabung akadnya. Kalau dia umpamanya dia talangin saja, jelas pertambahannya atas nama umpamanya sewa atau fee atau apa, itu adalah riba. Walaupun tempat Anda bekerja bukan lembaga keuangan, tetapi bila terjadi transaksi riba, maka hukumnya diharamkan. Terima kasih. Kalau skemanya misalnya biayanya itu untuk talangan tadinya dihilangkan untuk fee-nya tadi, hanya untuk biayanya itu dibebankan misalnya untuk biaya kartu tahunan, Ustaz. Hanya biaya kartu tahunan saja yang menjadi jasa dari outsourcing ini, karena dia melakukan jasa-jasanya, melakukan seleksi dan melakukan monitoring, itu apakah diperbolehkan untuk biaya kartunya, Ustaz? Kalau biaya yang tidak ada hubungannya dengan talangan, berarti ada jasa, ya. Dan kalau diikat dia menjadi satu, ya, kami berikan Anda, kami tagihkan biaya-biaya ini, ya, dan kami berikan Anda talangan, ya. Atau pihak sourcing mensyaratkan dengan syarat berikan kami talangan biaya kesehatan. Ini kan menjadi tergabung juga. Maka ini juga tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Pak? Cukup? Sedang, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, bisa berhubungan langsung dengan kami, dan nanti insya Allah akan diberikan solusi dan jawaban oleh Ustadz Dr. Rewani Tarmiti MA Hafidhullah Ta'ala. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Ardiansyah di Balikpapan, Ustaz. Silahkan, apa pertanyaannya? Ya, Ustaz, ini kan saya kerja di perusahaan dagang, Ustaz, ya. Sebagai sales team lah, Ustaz. Nah, kemudian kan sebagai kan kita sales, Ustaz. Sales terus. Oke, sebagai perusahaan dagang kan kita juga ada proyek-proyek besar nih, Ustaz, ya. Nah, di perhitungan harga pokok produksi itu pihak perusahaan mewajibkan kita mencantumkan biaya pendanaan atau ada bunganya, Ustaz. Misalnya pinjam dana di bank itu, di perhitungan awalnya kita masukkan dulu tuh biaya-biaya bank itu. Nah, apakah aktualnya sih saya nggak tahu apakah perusahaan itu meminjam atau nggak ke bank. Nah, tapi apakah saya termasuk kena dosa ribanya, Ustaz? Untuk bagian apanya?
Sales. Tidak ada hubungan dengan pihak transaksi dengan pihak bank dan juga tidak membuat aturan tadi kan ya? Nggak ada, hanya menghitung aja Ustaz. Menghitung, maksud menghitung itu ketika Anda menagihkan tagihan Anda tambahkan di sana biaya bunga gitu? Betul Ustaz. Hanya menghitung atau Anda membuatkan tagihan? Hanya menghitung aja Ustaz. Jadi di harga pokok produksi untuk modal kita itu dimasukkan biaya bunga bank gitu Ustaz. Artinya ketika ditanya ini berapa modalnya, kata bagian direktur, Muhammad direktur menanyakan berapa biayanya. Biayanya modalnya Pak, HPP-nya umpamanya 100.000 per item gitu kan ya? Iya. Itu item 100.000 itu komposisinya apa aja? Anda bilang di situ ada bunga bank, begitu? Betul. Begitu. Betul Ustaz. Cuman Anda tidak ada hubungannya dengan transaksi bank segala macam, tidak ada. Tidak ada Ustaz. Ya, tidak ada masalah. Oke. Baik Ya. Ustaz. Karena Anda hanya membuat barang, penentuan harga barang. Iya betul. Masalah realnya nanti dia pinjam atau tidak kan tidak ada hubungannya dengan Anda kan ya? Nggak ada Ustaz. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Oke. Makasih. Mungkin sebagian orang menghitung laba juga dengan dikaitkan dengan bunga. Ya. Namanya Anda menjual rumah, tanah, kendaraan dengan tidak tunai. Ya. Kalau tunai, jelas harga pasar berapa, Anda bisa tambahkan 2%, 3%, 5% dari harga pasar. Kalau tidak tunai, acuannya apa? Terkadang orang, bahkan lembaga keuangan syariah pun mengacu ke bunga bank. Tadi ini dibahas oleh para ulama tentang pengacuan menghitung laba atau menghitung biaya produksi dengan menghitung dengan LIBOR. LIBOR itu rate bunga, suku bunga antar bank yang dikeluarkan dari London, Inggris. Setiap hari mereka keluarkan itu, kemudian setiap negara menambah dan mengurangi sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan mereka untuk mengatur moneter mereka. Ya. Maka mayoritas para ulama di IOF mengatakan sebagai acuan saja tidak ada masalah. Kan kita tidak membuat riba. Kita jadikan di acuan, kita tambahkan sedikit atau kita kurangin sedikit. Ya. Walaupun para ulama dahulu bahkan langkahnya lebih besar. Kalau kita baca contoh-contoh yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Bila saya jual kepadamu tunai 100, tidak tunai 200, itu kan 100%. Yeah. Padahal mungkin pembayarannya 1 tahun. Kalau yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah per hari ini atau yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, 100% itu untuk pembayaran 10 tahun. Kalau harga rumah cash 100 juta menjadi 200, itu dalam jangka pelunasan selama 10 tahunan biasanya. Yeah. Ya. Kan lebih lebih besar yang dicetakkan oleh para ulama dahulu, kebiasaan di masa dahulu. Tapi sekedar menjadikan dia patokan laba, keuntungan, tidak ada masalah. Allah barik fiik. Terima kasih Bro Ustadz dan Bapak yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana mohon maaf? Dari Iqbal di Padang. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustaz yang ingin ditanyakan mengenai hibah, Ustaz. Ya. Kami ada hibah dari orang tua ibu. Sebentar, orang tua ibu berarti
Ayah dari ibu atau Orang ibu tua dari kami, ibu? Orang tua kami dari ibu Ustaz. Tadi orang tua ibu kami. Ya, Ya jadi berarti kalau gitu nenek. Berarti maksud Anda ibu. ibu saya sendiri Ustaz. Ya, ibu Anda yang melahirkan Anda. Iya, ibu Terus. saya sendiri, iya. Jadi kami ini kan adik-beradik berdua Ustaz, perempuan. Jadi di sebuah tanah dan bangunan ini ibu menghibahkan bagi dua kayak gitu Ustaz. Jadi karena kami menilainya tidak adil Ustaz antara pembagian yang satu ke keduanya. Jadi kami istilah menjual gitu Ustaz. Menjual? Menjual tanah dan bangunan ini terus nanti dibagi gitu Ustaz. Jadi gimana itu Ustaz ibah yang begitu? Ibu Anda menghibahkan rumah dan tanah dibagi dua gitu. Bagi dua ya antara kami dengan adik. Bagi dua kenapa tidak adil? Karena menurut yang di sini rumah agak besar, di situ ada kedai yang kurang nilainya begitu Ustaz. Jadi kalau misalnya dibagi rata dua aja tanah dengan bangunan itu, jadi nilainya nggak adil gitu Ustaz. Jadi karena kalau dia bagi per tanah nggak adil. Iya. Ya, maka ini sekarang ibu masih hidup atau sudah meninggal? Halo Ustaz, Halo Ibu. Ibu Anda masih hidup atau sudah wafat? masih hidup Ustaz. Lalu Anda mengusulkan kepada ibu untuk kita jual aja. Iya. Lalu uangnya dibagi dua. Iya. Ya boleh, tidak apa-apa. Oh itu Ustaz. Kenapa? Ibahnya sudah sah begitu Ustaz? Udah. Oh sudah. Iya itu aja Ustaz. Ya. Khair, barakallahu fiik. Allah yabarik fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya yang telah menghubungi kami via telepon. Dan kini saatnya kami beralih ke pesan singkat yang telah masuk dari Haji Nasir Ciledug, Jakarta. Ustadz, saya usaha properti, jual ruko per unit seumpama harga 1 miliar, sudah DP 10% dari 100 juta dengan kesempatan kalau dibatalin pembelinya, DP tidak bisa dikembalikan alias hangus, atau kesepakatan DP dikembalikan 50%, apakah ini halal atau tidak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya. Bay'al arban atau bay'al arbun atau dikenal dalam bahasa Indonesia uang muka atau bahasa lebih bisnisnya down DP atau down payment, pembayaran sebagian dari harga di muka, itu ada konsekuensi. Konsekuensinya dengan dibayarnya DP berarti sudah terjadi jual beli. Dengan dibayarnya DP berarti sudah terjadi jual beli, barang menjadi milik si pembeli dan uang DP menjadi milik si penjual. Sisanya pembeli wajib melunasi kewajibannya, wajib melunasi sisanya. Berarti si penjual, pemilik barang, dia memiliki piutang yang akan dia terima dari si pembeli yang membayar DP. Ya. Karena DP itu sudah menjadi milik si penjual, si pembeli membatalkan sepihak, dia mengatakan saya nggak jadi. Kamu nggak jadi beli urusan kamu, tapi uang sudah milik si penjual. Ya. Dan itu berbeda para ulama. Ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah karena mengandung unsur gharar. Bisa jadi uangnya hilang dengan ber-DP, bisa jadi tidak. Tapi jumhur para ulama, dan ini pendapat yang secara mazhab adalah pendapat Hanabilah, tapi kemudian sekarang sudah dikeluarkan keputusan dari lembaga Islam Internasional, Fikih Islam Internasional di bawah OKI, bahwa DP satu hal yang dibolehkan dalam bisnis, apalagi bisnis sekarang. Iya.
Dan bukan berarti dia zalim, tidak ada imbalan, tidak. Karena dengan DP tadi, umpamanya DP dibayar 30%. Ya. Itu barang sudah menjadi milik si pembeli. Masalah serah terimanya nanti itu sesuai kesepakatan. Ya. Umpamanya dia bayar DP selama 3 bulan. Selama 3 bulan tadi si penjual nggak bisa menjual lagi. Andai walaupun harganya naik 100% di pasaran, walaupun ada yang ingin beli cash. Anda jual lahan tanah. Kesepakatan di awal 1 miliar, dia bayar DP 300 juta. Ya, sisanya akan dibayar tahun depan. 7 bulan setelah itu ternyata ada pengembangan kawasan sehingga harga tanah naik menjadi 3 miliar. Ya. Dan ada yang membeli cash 3 miliar ke Anda. Haram Anda jual ke dia. Lalu kemudian setelah itu, setelah hampir 1 tahun, ya, Anda tolak-tolakin orang beli 3 miliar, 3,5, bahkan Anda tolak-tolakin, datang dia minta uang 300 juta lagi. Saya nggak jadi, DP saya kembaliin ya, 300 juta kan nggak kecil itu. Betul nggak kecil, tapi Anda hubungi para calon pembeli tadi, ada 3 orang tadi yang ingin 3 miliar cash, 3,5 cash, 4 miliar cash. Mereka mengatakan kami sudah dapat tanah yang lain. Ya, kalau Anda ruginya berapa? Banyak, ada yang 1 miliar bahkan yang tertinggi. 1 miliar gara-gara 300 juta. Anda bisa katakan kepada dia, kalau saya kembalikan 300 juta, saya rugi 1 miliar. Kamu nggak dapat rugi apapun juga. Bagaimana kalau kita bagi kerugian yang 1 miliar tadi, 500 saya tanggung, 200 juta kamu bayar lagi ke saya. Kamu mau nambah 200 atau cukup yang 300 ini saya ambil. Ya seperti itu ya, akhi. Maka secara real kenyataannya dia ada imbalan. Ya. Yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i tidak ada imbalan itu tidak dibenarkan juga. Ada imbalan. Ya. Maka dengan demikian boleh hilang. Jangan Anda berani beli DP kemudian minta lagi karena selain macam hal. Adapun si penjual kemudian karena si pembeli ini memelas, berarti dia minta-minta. Dia berikan, ya udah kalau gitu saya berikan ke Anda 50%, 50% untuk saya. Kamu redho? Ya saya redho, kata dia. Itu kebaikan dia. Berarti dia bersedekah kepada Anda 50% dari DP yang dibayar. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan bacakan kembali dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, sekarang ini banyak diadakan lelang-lelang untuk penggalangan dana membantu kemanusiaan, di mana barang-barang yang dijual adalah koleksi-koleksi pribadi dan nantinya itu saling menaikkan harga sehingga misalnya kaos yang ditandatangani oleh pemain bola harganya bisa jauh di atas harga aslinya dan fantastis. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kaos tanda tangan pemain bola harganya fantastis. Iya. Keuntungannya pakai kaos itu apa? Bisa terbang gitu? Jadi pemain handal gitu karena udah tanda tangan? Iya. Ya, subhanallah. Memang orang, Allah mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا قَوْلًا كَرِيمًا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Jangan serahkan harta kepada orang-orang yang bodoh di antara kalian. Yang harta itu merupakan tiang pokok kehidupan kalian. Harga sampai puluhan juta hanya untuk tanda tangan, imbalannya pun tidak ada. Ya, maka ini sebuah kebodohan. Ya, sebuah kebodohan.
orang yang memberikan sedekah, ya, hadiah pada orang lain, itu ada imbalannya. Imbalan di dunia, hubungan dia jadi baik, imbalan seperti kata Nabi, tahadu tahabu, di akhirat ada mendapat imbalan yang besar sekali. Sehingga Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah ganti dengan berlipat ganda. Maka setiap uang yang kita berikan kepada fakir miskin itu tidak hilang. Nanti Allah ganti, dibayarkan oleh Allah dengan ratusan lipat ganda. Ada imbalan. Tetapi Anda mengeluarkan uang yang besar, tidak ada imbalannya kecuali bangga aja ada tanda tangan si fulan. Ya, maka ini bagian dari safah yang dilarang dalam syariat, dan itu merusak ekonomi. Karena banyak uang yang hilang begitu saja tanpa imbalan. Dia setiap uang yang keluar itu harus ada imbalannya, sehingga keseimbangan antara uang dan barang terjaga, sehingga dengan demikian tidak terjadi penurunan uang, kenaikan barang itu terhindar. Bila banyak orang yang keluarin uang tanpa ada imbalan barang dan jasa, tidak terjadi keseimbangan, maka sering terjadi inflasi. Ya, maka karena itu syariat ya sangat melarang hal-hal seperti ini. Sehingga anak-anak yang kecil, orang yang bodoh, tidak dibolehkan bertransaksi. Dan ini termasuk bagian dari safah, dari hal yang suatu kebodohan. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari saudara kita Alexi Wena dari Riau. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya toko material. Bolehkah langganan membeli barang tapi dititip dulu? Saya menanggung resiko jika harganya barang naik nanti. Tapi jika harganya barang turun nanti, saya untung Ustaz. Bolehkah seperti ini Ustaz? Bukan dititip dulu barang berarti. Coba ulang pertanyaannya. Jadi mungkin udah dibayar tapi nggak diambil dulu barangnya Ustaz. Baik, dia udah nitip uangnya itu. Saya mau ambil barang ini. Dia tunjuknya barang ini. Tapi nggak diambil. Kalau barang itu hilang, nah itu nggak disebutkan. Enggak, dia bukan seperti itu. Coba ulangi pertanyaannya. Nemu? Ya udah. Saya punya toko material, Ustaz. Toko material. Bolehkah langganan beli barang tapi dititip dulu? Barang dititip, uang dititip. Ya ini nggak tahu Ustaz, jelas ya. Kalau barang dititip, Pak, saya beli ini di toko itu. Siap, kami taruh di gudang ya. Ya, taruh di gudang. Berarti kan sudah serah terima. Ya. Kalau gudang yang terbakar, jangan nuntut. Kamu udah nggak bayar uang gudang, tapi nuntut. Ya. Tidak ada masalah. Tapi bukan itu yang mereka lakukan dan bukan seperti itu yang mereka inginkan. Mereka katakan umpamanya, Pak, saya beli ini semen sekian sak, ya. Ini kata si pemilik material, boleh saya putar lagi, jual lagi ini? Boleh. Ya atau tidak? Tidak dijelaskan Ustaz. Walaupun tidak, biasanya si pedagang itu memutarnya lagi. Nanti pada waktunya dia berikan hal tersebut. Ya. Bisa untung, bisa rugi dia berarti Ustaz. Bisa untung, bisa rugi dua-duanya. Solusi yang terbaik, ya, yang terbaik lakukan akad salam. Kapan perkiraan Anda yang pembangun atau kontraktor butuh barang-barang tersebut? Umpamanya butuh semen pada tanggal 1/1/2023 sebanyak 250 sak. Anda bayar cash sekarang. Serah terimanya nanti 1/1/2023 250 sak semen.
Tentu karena beli sekarang, setelah terimanya Januari, harganya jauh lebih murah. Ya. Anda yang pembeli untung, penjual pun untung. Karena selama rentang waktu sekarang bulan 8, 6 bulan, Anda tidak ada kewajiban untuk menyerahkan kepada dia. Sehingga uang yang dia bayar 250 sak, berarti berapa rupiah itu? Ada 50 juta? Ya, sekitar itu, Ustaz. Sekitar itulah ya. 50 juta umpamanya. 50 juta Anda bisa putar untuk yang lain. Masya Allah. Anda tidak ada kewajiban. Berarti Anda untung Anda dengan dapat modal, tambahan modal. Ini kan tambahan modal nih. Ya. Selama itu Anda putar 6 bulan, mungkin keuntungan Anda sudah sampai 200 juta juga, 100%. Maka ketika diserahkan harga semen naik, ketika Anda menyerahkan, Anda rugi. Kenaikan umumnya 40%. Anda tadi untung 100%. Masih untung Anda 60%. Kalau kenaikannya sampai 1000%, itu biasa aja namanya dagang. Atau sebaliknya, keuntungan Anda bisa 1000% 6 bulan tadi, Anda sehingga mendapatkan untung yang besar, itu ya biasa aja. Kalau jelas seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kalau cuma nitip uang saja, ya, saya nggak beli apa-apa. Ini nanti saya nitip uang, ya, atau nanti baru saya beli, nah itu baru titipan uang. Nanti saya ambil disesuaikan dengan harga pada saat itu. Ya. Baik. Maka itu solusi terbaiknya. Wallahu a'lam. Baik, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana, mohon maaf? Ini dengan Umu Yudi. Di? Ya, di Jawa Tengah. Silakan Ibu. Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keluar dari tema. Ini masalah warisan. Begini Ustaz, bapak saya itu meninggal. Bapak saya itu sudah membawa anak beberapa lah gitu. Sebentar, yang mau dibagi warisan bapak Anda atau ibu Anda atau siapa? Nah, ini yang dibagi itu warisan dengan keluarga barunya. Hah? Nah, bapak Kurang saya jelas, kan, Ibu. Dengan warisan keluarga barunya katanya. Keluarga barunya yang mau dibagi warisan keluarga barunya. ini kan bapak saya kan juga bawa anak menikah dengan perawan. Terus? Kemudian selama hidupnya mereka ini mempunyai anak gitu. Nah, kemudian mereka mengumpulkan harta beberapa dan kemudian setelah itu ibunya meninggal, istrinya meninggal. Istri perawannya tadi meninggal. Dia udah punya anak ya. Itu ibu tiri saya meninggal, ibu tiri saya meninggal. Ibu tiri Anda meninggal dan bapak Anda tidak punya anak dari ibu tiri itu. Iya. Nah kemudian belum ada pembagian waris karena masih ada bapak. Nah kemudian apa? Belum ada pembagian waris kan Pak, karena kan bapak saya masih hidup. Terus? Kemudian bapak saya meninggal. Nah ketika keduanya meninggal kan sudah mulai ada pembagian waris. Terus? Pertanyaannya di sini ada perkataan dari adik tiri itu yang mengatakan bahwa harusnya adik tiri berarti bapak Anda ada anak dengan perawan tadi. Iya. Ya, terus? Nah, kemudian dari adik tiri itu berkata harusnya ini sebelum dibagi dengan anak-anaknya bapak, ini kan berarti yang dibagikan anak-anaknya bapak semua kan, karena kan satu bapak. Terus?
Nah, harusnya harus dibagi itu harta gono gini dulu. Ada dibagi yang mencari kan berdua tuh, dibagi suami istri, kemudian si istri itu dibagi nih suami istri walaupun mereka udah meninggal, yang keturunan si istri itu dapat, kemudian yang punya bapak itu dibagi sejumlah anaknya bapak semua. Nah, pendapat seperti itu bagaimana ya Ustaz? Sebentar, istri bapak yang perawan tadi namanya siapa? Bapaknya yang terakhir Ito. Apa namanya? Ito. Bapaknya Ito. Bukan bapak, yang istri perawannya. Istri kedua Pak Ito siapa? Iya. Siapa Bu? Namanya Iya. Iya. Namanya Iya. Iya. Yes. Gitu. Namanya Iya. Ketika Iya wafat, suami masih hidup. Ito namanya suaminya Ustaz. Ya. Ayah ibu dari Iya masih hidupkah? Udah meninggal. Sudah meninggal. Kemudian Iya punya anak dari Ito, berapa laki berapa perempuan? Satu laki satu perempuan. Satu anak laki, satu anak perempuan. Berarti harta Iya ini akan dibagikan kepada suami, dapat 1/4 karena ada anak. Anak mendapatkan sisa. Ibu lihat televisi? Iya. Ya. Bentar Ustaz. Iya, lihat. Berarti dibagi 4, 4 dikurang 1 sisanya 3. 3 akan dibagikan 2 kepala, 1 laki, anak laki 1 anak perempuan. Anak laki 1 kepala itu 2 bagian. Iya. 2 tambah 1, 3 berarti habis. Berarti di sini langsung dibagi 4 harta Iya, 1, 2, 1. Ya. 2, 1. Seluruh harta Iya dibagi. Mana yang harta Iya yang dia dapatkan dengan hasil pencariannya sendiri, ya, atau yang diberikan suaminya Ito kepada dia, atau yang diberikan orang tuanya kepada dia, atau adiknya kepada si Iya. Ito pernah mengatakan umpamanya ini motor, Ito beliin untuk Iya, pakailah nama kamu dan sudah milik kamu. Ya, lalu Ito mengatakan ini emas, perhiasan, ada gelang, ada macam-macam sebanyak umpamanya 50 gram. Ini pakai Iya dan untuk kamu. Ini yang dibagi. Atau Iya kerja sendiri, ada tabungan sendiri, ada aset sendiri yang pakai nama Iya semuanya, ini yang dibagi 4. Ito pun masih dapat 1/4, anak laki-lakinya dapat 2/4, anak perempuannya 1/4. Jelas? Kemudian Ito ini wafat. Dan dia tidak punya istri lagi. Tidak. Dan dia ada anak lain berapa? Ada anak lain 3. Berapa laki, berapa perempuan? Laki 1, 2 perempuan. 1 anak laki, 2 anak perempuan. Istri tidak ada. Ayah, ibu Ito masih hidup? Udah meninggal semua. Berarti anak laki-laki Ito masing-masing 1 dapat 2 bagian. Perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Jelas? Jelas. Berarti dibagi berapa harta itu? 2 tambah 1, 3, tambah 2, 4, 5 maaf, 5 tambah 1, 6, 7. Dibagi 7. Oh iya. Semua anak laki-laki itu dapat 2/7, semua anak perempuannya 1/7 dari seluruh harta itu. Mana harta itu yang atas nama itu, yang di rekening si itu, yang dipegang oleh itu hukum asalnya hartanya dia. Oh.
Jelas? Jelas. Nah, Jelas. Jadi kesimpulannya, oh ya paham. Berarti harusnya sebelum Ito meninggal itu harusnya ada pembagian harta gono gini ya, Ustaz ya? Bukan gono gini, Bu. Ibu, dalam Islam tidak ada gonogini. Oh, Kalau gonogini itu bila seseorang suami wafat, istri dapat 50% dari keseluruhan harta suami. Itu yang gonogini. Kalau dalam Islam, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Jelas. Bagaimana menentukannya, Ustaz? Tidak susah. Yang dari rekening masing-masing nggak mungkin gonogini. Jelas. Berarti milik masing-masing. Yang pakai nama masing-masing pembeliannya, tanah, sertifikat nama suami, berarti harta suami. Dan sebaliknya, pakai nama istri, menama harta istri. Kendaraan yang ada STNK-nya tentu pakai nama siapa, berarti harta dia. Kan hukum harta seseorang itu miliknya di tangan dia. Yang tidak jelas sepertinya istrinya pernah ikut nyicil, tinggal ditanyakan ke istrinya. Kamu ikut nyicil dulu, maksudnya ngasih hadiah ke suami, kan yang beli bersuami, laki suami. Atau ingin membantu, nanti pada waktunya suami punya uang, punya kelebihan, dibayar. Berarti minjam namanya. Itu ia akan diperhitungkan hak istri di sana. Paham, Ibu? Ibu. Halo. ya. Masih? Ya. Udah sedikit paham, Ustaz. Sedikit. Jangan sedikit nanti salah. Iya. Harus benar-benar paham, Ibu. Iya. Pertama, ia dibagi dulu harta ia. Ketika harta ia dibagi, anak itu nggak dapat. Anak itu dari istri yang sebelumnya. Jelas? Mana harta ia? Ya tentukan aja. Yang atas nama ia, rekening ia, yang dipegang oleh ia, umpamanya dulu Anda tahu ia pakai gelang seberat 50 gram. Sudah. Ya, berarti harta ia. Sudah. Berarti gini, Ustaz. Kalau umpama yang sudah terjadi di kami itu, semua harta ia, baik emas, baik rekening, baik tanah, dikasihkan kepada anaknya. Maksudnya adik tiri saya gitu. Begitu kan, Ustaz? Iya, tentu. Oh ya udah, alhamdulillah. Ya berarti udah. Terus harta-harta yang atas namanya bapak kami bersama itu dibagi sesuai dengan jumlah anaknya, sesuai dengan aturan Islam tentunya. Gitu kan, Ustaz? Iya, betul. Oh ya, alhamdulillah ya. Satu lagi, Ustaz, kalau umpama ini kan udah meninggal, harta dari itu kan dibagi-bagi, kemudian ada yang memasak setuju tidak setuju, itu harta itu umpama ini warisan tanah dijual 1 juta. Sebelum uangnya itu jatuh, saya ambil 100% per waris untuk dijadikan masjid. Nah gitu. Untuk dijadikan masjid. Dijadikan masjid atas nama Ito. Yang itu usulan siapa? Gimana? Usulan siapa, Ibu? Itu usulan adik. Usulan adik. Tapi adik bukan dari haknya dia semuanya. Enggak, itu kan Dia minta ke yang lain. Ini kan ketakutannya ini kan nggak apa-apa sih kalau mama mau diambil 100.000 ketika tanah bersama ini laku nih, nggak apa-apa. Tapi ini yang jadi pertanyaan itu, ini sebenarnya masih hak pewarisan itu yang sudah meninggal atau hak kami para pewaris gitu. Takutnya kalau mama diambil secara paksa itu malah adik saya berdosa gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya memang berdosa. Ya udah. Adik Anda, dia kalau ingin umpamanya warisan dia 1/7 atau 2/7. Ya. 1/7 itu 1 miliar umpamanya. Dia ingin bangunin masjid untuk atas nama itu, ya bangunin sendiri. Oh ya. Kalau dia ingin umpamanya 1 miliar itu kan masjidnya kita ingin buat di umpamanya di jalan antar provinsi agar parkirannya lebih luas, bisa bus-bus parkir di sana, sholat 5 waktu, siapa yang yang berada di perjalanan lengkap dengan fasilitas
ini seperti umpamanya ngaso atau mandi di kamar mandinya enak segala macam, fasilitasnya ada air minum panas dingin, ya umpamanya kurang itu, dia menawarkan boleh, memaksa tidak boleh. Umpamanya tadi perkiraan butuh 2 miliar untuk membuat masjid dengan fasilitas yang tadi. Dia tawarkanlah ke saudara-saudara yang lain. Yang hak saya yang 1 miliar, saya ingin bikin seperti ini, tapi sepertinya kurang. Kalau ada kakak dan adik-adik yang ingin, dan kita dan saya sudah meniatkan itu semua pahalanya untuk ayah kita itu Pak Ito. Kalau yang mau ikut, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak maksa. Itu tidak masalah. Tapi dia main potong di awal, tidak boleh lah. Haram bagi dia, termasuk mengambil harta manusia dengan cara dia tidak redha. Cukup Ibu? Baik, jelas ya? Ustaz. Iya, Jelas. terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat Ustadz. Pertanyaan dari seorang bapak. Ustadz, saya seorang pedagang jual beli mobil. Apa hukumnya ikut lelang yang diselenggarakan oleh balai lelang atau balai pegadaian yang kendaraan tersebut didapat dari sitaan-sitaan bank atau sitaan dari pegadaian karena tidak bisa membayar? Jazakallah khair Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau umpamanya yang lelang adalah sebuah perusahaan, kantor, instansi melelang barang-barangnya, itu tidak ada masalah. Tapi sekarang bermasalah lelang barang sitaan lembaga keuangan konvensional atau non halal. Lembaga keuangan non halal atau bisa dikenal dengan lembaga keuangan konvensional atau ribawi. Ini akan ada syubhat di mana kemungkinan barang disita karena dia tidak bayar bunga. Nah, bisa. Ya. Dan yang dibebankan kepada barang bukan hanya harga barang, adalah tambahan bunga. Dengan demikian dia disita. Berarti dia disita karena ada kezaliman pihak yang menyita dari si yang meminjam uang tadi. Maka membeli berarti Anda penadah ribawi, tentulah tidak halal. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Walaupun hukum legal negara membenarkan. Iya. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah. Ustaz, saya sekarang beli semen 25 sak dengan harga sekarang, yang itu 50.000, tapi diambilnya tahun depan, harganya sudah naik. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh. Anda dengan spek mengatakan, Pak, saya beli semen 5 sak. Harga 50 misalnya. Ya. Saya terimanya nanti di tanggal 1/1/2024. Ya. Baik dengan harga sekarang ataupun lebih turun. Ya. Karena selama 2 tahun dia putar, setahun setengah dia putar uang itu, keuntungannya mungkin kalau tadi Anda beli 10 sak, mungkin sudah dapat 50 sak. Ya. Tambah keuntungannya. Maka tidak murah juga sih, itu memang harganya. Sama seperti orang yang umroh, bayar sekarang, berangkat 2 tahun lagi. Dia berikan diskon 50%. Itu tidak murah. Itu lumayan mahal juga. Kalau yang murahnya diskonnya umpamanya 75% itu murah. Ya. Karena 2 tahun dia putar uang umroh Anda 30 juta. Setahun kan keuntungan bisa 200%, 300% bisa. Kaliin aja dah. 30 kali 100%-nya berarti 60. 300%-nya 60 tambah 60, 220 juta. Itu 2 tahun. 120 juta itu Anda bisa sewa pesawat sendirian naik.
Barakallahu fiik, Ustaz. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Mohon iktitamnya, Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, mengetahui syariat Allah adalah kunci kebahagiaan kita dalam mendapatkan harta dan membelajarkannya. Agar kebahagiaan itu kuncinya kita dapatkan dan kebahagiaannya kita raih, maka pelajarilah syariat Allah. Kemudian bila ada kasus yang tidak Anda temukan dalam pelajaran, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Allah telah memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.